Selamat pagi anak-anak, semangat belajar dan tetap sehat. Bertemu kembali dengan Miss pada mata pelajaran PPKN. Mari persiapkan diri, duduk di kursi belajar dan ambil buku paket PPKN. Jangan lupa catatan beserta dengan alat tulis kamu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Konstitusi Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Tahukah kamu bagaimana secara proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, mari kita simak. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 berawal dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Pada masa itu, Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut dengan Pancasila. Gagasan tersebut disampaikan pada Komite BPUPKI pada sidang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Maka proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 diawali dari sidang BPUPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Ketika membahas rancangan Undang-Undang Dasar, BPUPKI membentuk panitia-panitia kecil. Salah satunya adalah Panitia Hukum Dasar yang dibentuk pada tanggal 10 Juli 1945. Panitia Hukum Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 19 orang. Kemudian pada tanggal yang sama, Panitia Hukum Dasar membentuk panitia kecil yang diberi tugas untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar dengan segala pasal-pasalnya. Panitia kecil tersebut diketuai oleh Supomo dengan anggota yang terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Sunggih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Kemudian, Panitia Hukum Dasar menyampaikan usulan-usulan tentang Indonesia Merdeka kepada panitia kecil yang tadi sudah dibentuk. Usulan-usulan tersebut berupa usulan mengenai Indonesia Merdeka, usulan mengenai bentuk negara kesatuan, usulan mengenai kepala negara dan bentuk negara, kemudian usulan tentang warga negara, daerah, dan agama, dan yang terakhir adalah usulan mengenai pembelaan negara dan keuangan. Nah, setelah panitia kecil mendengarkan usulan dari 20 tokoh panitia hukum dasar tadi, maka pada tanggal 11 Juli 1945, BPUPKI kembali membentuk 3 panitia kecil. 3 panitia kecil ini adalah 1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 2. Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Raden Adikusno Cokrosuroso. Dan yang ketiga adalah Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Nah, setelah dibentuk panitia kecil tersebut, tentunya tidak hanya berdiam diri saja. Panitia kecil ini juga berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka, pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati tentang lambang negara, bentuk negara, yaitu negara kesatuan, dan sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Nah, panitia penghalus bahasa ini terdiri dari 3 orang, yaitu Jaja Diningrat, Agus Salim, dan Supomo.
Panitia penghalus bahasa berperan sebagai menyempurnakan bahasa dalam rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disusun oleh panitia kecil. Kemudian, keesokan harinya, yaitu tanggal 14 Juli 1945, BPU PKI kembali mengadakan sidang dengan agenda membicarakan tentang pernyataan Indonesia Merdeka. Konsep rancangan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan disusun dengan mengambil 3 alinea dari isi Piagam Jakarta. Kemudian, isi daripada Undang-Undang Dasar diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Pada tanggal 15 Juli 1945, dilanjut dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, Insinyur Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang tahap penyusunan naskah Undang-Undang Dasar. Nah, di sini Supomo menjelaskan bahwa betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar, karena menurut Supomo, dengan demikian kita atau warga negara dapat mengerti apa maksud dari Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, setelah dikumpulkannya masukan-masukan dari para tokoh penyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka pada tanggal 16 Juli 1945, BPU PKI mengadakan sidang pleno yang membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar tersebut. Dari hasil sidang tersebut, panitia BPU PKI menerima laporan dari perancang Undang-Undang Dasar yang di dalamnya terdapat 3 pokok masalah. Apa itu? Yang pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar ini juga ada diuraikan betul mengenai wilayah negara Indonesia. Nah, wilayah negara Indonesia ini terdiri dari wilayah yang menjadi bekas jajahan Hindia Belanda dan ditambah dengan wilayah Malaya dan Borneo Utara. Kemudian yang kedua adalah bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, dan yang ketiga adalah bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dan yang keempat adalah bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih. Maka pada tanggal 16 Juli 1945 lah naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat. Selain daripada itu, diterima pula usulan-usulan dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembela Tanah Air. Dengan demikian, selesailah tugas BPU PKI. Nah, anak-anak, sidang terakhir BPU PKI yang kedua berakhir pada tanggal 16 Juli 1945. Dari hasil sidang tersebut, disimpulkan adanya perumusan naskah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah berakhirnya masa sidang BPU PKI yang kedua, maka berakhir jugalah masa tugas BPU PKI yang kemudian akan dibentuk satu badan lagi, yaitu PPKI. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap disiplin bertanggung jawab terhadap pendidikan kamu. Selamat pagi dan sampai ketemu kembali.